bagaimana harusnya punya kehidupan yang lebih balance, yang bisa menyesuaikan mana yang baik, mana yang kemudian kita juga aware terhadap hari akhir. Define balance. Karena kalau menurut kamu balance itu adalah 12 jam sholat, 12 jam kerja, itu nggak mungkin. Tapi kalau misalkan ternyata dibikin pengen seluruhnya jadi ibadah, justru bisa sambil kamu kerja. Kalau pikir kamu kerja nyari nafkah buat anak istrimu, itu bukan ibadah. Kalau pikir kamu dizolimin sama bosmu terus kamu bisa nampar dia tapi kamu nggak nampar dia, itu bukan ibadah. Oke. Iya, serius, itu amal soleh loh. Jadi kan ya walaupun itu bentuk kesabaran ya. Sabar kan ada 3 ya. Ketika dizolimi nggak bisa apa-apa, ada sabar dalam ketaatan. Contoh nanti waktunya Ramadan bisa milih ini ada masjid dekat rumah 2, pengen pilih yang bacaannya cepat atau yang bacaannya lama. Atau yang sabar yang ketiga kayak Nabi Yusuf, sabar dalam menolak maksiat padahal dia punya kesempatan atau kemampuan untuk ngelakuinnya. Dan ternyata kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, surat 39 Az-Zumar ayat 10. Hanya orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Jadi ya itu amal soleh juga gitu. Bahkan kalau mau jujur suatu saat kita pasti mati dan pada pengen ke surga. Anggaplah kita berhasil sampai surga. Amin ya Allah. Amin. Kalau mau jujur emang karena apa? Karena ibadah kita yang segitu-gitunya. Yang sholat lupa rakaat melulu, yang kuliah kulhu melulu, sekalinya ganti juga ina atau ina. Ya. Bukan. Bisa jadi gara-gara sabar kita ngadepin dunia ya. Ada yang dia sabar ngadepin suaminya kayak Asia ngadepin Firaun. Dia kalau mau bisa milih kok, udahan aja lah. Mantan ratu soleha masa iya nggak banyak nggak ada yang mau, rebutan yang ada. Tapi kenapa dia tetap ya udah. Kalau emang gara-garain aku lebih mudah ke surgamu ya Allah, mangga ya udah. Ada yang sabar diuji anaknya, ada yang suami dan anaknya baik finansialnya, ada yang finansialnya baik kesehatannya. Orang pakai tidur dikerok obat warung sembuh, dia harus ke Penang minimal setiap kali sakit. Setiap kali dia terima takdir itu, dan itu jadi amal soleh bagi dia. Karena minimal kepahitannya gugurin dosa. Dosanya dia habis makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi kalau misalnya udah paham ini terus kita masih ngambek melulu, kitanya aja kali belum pengen ke surga, ya udah. Dan normal juga manusia itu punya perasaan yang kayak nggak bisa dikontrol, kayak tadi tiba-tiba marah, terus dia balik lagi di fase refleksi. Itu ada fase yang sangat-sangat normal sebenarnya. Bukan berarti kita kayak produktif, berarti bukan tiap hari itu 100%. Ada fase yang mungkin kita down dan segala macam. Iya, wajar. Marahnya tuh wajar ya. Cuman kan makanya nyikapin marahnya itu gimana? Kalau dibilang orang yang berhasil tenang hidup, apa dia seumur hidup gak pernah marah? Dia marah. Ada banyak hal yang gak sesuai sama kepengen dia. Cuman dia gak pengen membiarkan dirinya didikte oleh pihak lain. Ada tahu kisah ini gak? Ini nyata ya. Ada bapak-bapak lagi bakar lagi bakar sampah, ngelihat ular. Ularnya diem aja. Dikira udah mati, daripada nakutin orang saya bakar deh ularnya. Waktu dipegang ularnya ternyata hidup, ngigit, berdarah tangannya dan jatuh ularnya ke api. Itu pakai tangan